Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahri Kamali. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali revisian kelompok saya, yaitu kelompok 2 yang berjudul Laporan Jurnalistik Investigasi Mengusut Tindakan Pihak Kampus Terhadap Kasus Catcalling yang ada di UIN SMA Banten. Nah, di sini ada revisian yang sudah kelompok kami kerjakan kembali dengan benar. Itu ada daftar gambar. Yang pertama itu lambang UIN SMA Banten, yang kedua kampus UIN SMA Banten, peta UIN, ada bagan praproduksi, ada Vedans UIN SMA Banten, bawah tangga. Terus ada kegiatan mahasiswa, ada yang kelima maaf, yang kelima itu ada wawancara, yang keenam ada tindakan, yang ketujuh presenter, yang kedelapan perjalanan menuju lokasi, kesembilan reporter, 10 menggali informasi Presma, yang 11 menggali informasi PP Demo U, yang ke-12 menggali informasi korban, yang ke-13 tindakan terhadap catcalling, yang ke-14 closing ke reporter, yang ke-15 closing press center, yang ke-16 poster. Nah, UIN SMA Banten adalah salah satu kampus terbesar di Banten. UIN SMA Banten membangun kampus 2 di Kecamatan Curug, Kota Serang, yang lokasi sekira 500 meter dari kawasan pusat pemerintah Provinsi Banten atau KP3B. Koordinat lokasi kampus ini adalah terletak di dekat Provinsi Banten atau KP3B. Baik, di sini ada range tuh kan kita ada kekurangan dari kelompok. Yang kurang itu dari gambar. Nah, sekarang sudah menambahkan gambar yang di lokasi banyak fenomena catcalling terjadi di kantin. Itu sudah ada gambarnya. Dan yang kedua, survei lokasi biasanya diduduki oleh mahasiswa yang melakukan catcalling itu di bawah tangga. Nah, itu sudah ada gambar, sudah diperbaiki oleh kelompok kami. Nah, di sini juga di skrip itu sudah menambahkan gambar yang tadinya yang sebelumnya tidak ada gambar. Yang itu ada di kegiatan mahasiswa, itu ada di kantin juga. Proses wawancara tadinya itu sebelum kita revisi tidak ada gambarnya, dan setelah revisi kita menambahkan gambar dengan wawancara. Nah, itu ada wawancara dengan PP, udah kita beri gambar yang tadinya yang sebelumnya tidak ada gambar, kita betulkan ada gambarnya. Nah, bagian presenter juga kita sudah menambahkan gambar. Tadinya sebelumnya tidak ada gambar, sekarang sudah ada gambar, sudah direvisikan oleh kelompok kami. Nah, ada perjalanan penelitian menuju lokasi pertama itu di kampus. Itu sudah ada gambarnya, sebelumnya juga tidak ada gambarnya, sudah direvisi dengan kelompok kami. Nah, selanjutnya itu ada reporter yang dengan korban. Nah, sebelumnya itu tidak dikasih gambar dengan kelompok kami. Setelah direvisikan, kelompok kami menambahkan gambar reporter wawancara dengan korban. Nah, di sini ada menggali informasi melalui presiden mahasiswa atau Presma. Nah, sebelumnya juga tidak ada gambar. Itu direvisikan dengan kelompok kami, ditambahkan gambar juga. Nah, yang terakhir itu ada proses editing. Dalam sebuah produksi akan melalui tahapan pasca produksi, yaitu editing.
rangkaian proses tahap editing inilah segala bentuk kegiatan akan sampai pada tahap penyampaian dari seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir, yaitu kemudian pada akhirnya sampai pada titik penyiaran bahwa produksi sudah selesai dan siap untuk disiarkan. Menurut Anton Mahruri dalam konsepnya menjelaskan tahapan penting dalam proses pasca produksi, yaitu ada logging adalah proses editor memotong gambar dan mencatat waktu mengambil gambar dan memilih shoot yang ada disesuaikan dengan kamera reporter. Pada proses ini tim kami memilih shoot yang sudah ada disesuaikan dengan kamera reporter. Yang kedua ada capture. Capture proses pemasukan atau mentransfer gambar dari drive video, CD, DVD, dan memori drive yang akan diedit ke dalam komputer. Pada proses ini kami menyatukan beberapa video dan foto yang sudah kami kumpulkan dalam Google Drive. Offline editing. Offline editing merupakan sebuah proses menata gambar sesuai dengan skenario dan urutan shoot yang telah ditentukan sutradara. Nah, ada online editing. Online editing adalah tahapan editing di mana editor mulai memperhalus hasil offline, memperbaiki kualitas hasil dan memberi tahap tambahan transisi serta efek khusus yang dibutuhkan, termasuk di dalam menambahkan efek pesanan klien atau seorang produser yang disampaikan pada saat review. Yang kelima, mixing berkaitan dengan audio dan juga pemberian ilustrasi musik maupun audio efek khusus yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir itu distribute. Akhir dari suatu tahapan editing di mana file project akan diekspos sesuai kebutuhan. Pada saat melakukan scripting atau pemutaran pada proses tim editing, kami melakukan finishing dengan menambahkan efek-efek yang membuat video kami semenarik mungkin. Nah, segitu saja dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, tolong maafkan. Dan terima kasih juga kepada Pak Adi Kusuma. Ini terakhir Learning Journal pertemuan di semester 5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.